malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan program pembelajaran, yaitu Bapak Dr. IKD Suartamo SPD MPD, dan juga beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Made Agus Arya Wijakusuma, bersama rekan saya, Ninyoman Widiani dan Komang Budiase, akan menyampaikan materi mengenai formative summative evaluation model dan continuous evaluation model. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi makalah ini yaitu evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk merealisasikan atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Nah, di sini evaluasi program yaitu bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian setelah itu adalah hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Nah, kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari suatu program yang telah dilaksanakan dan juga untuk mencari manfaat dari evaluasi program hingga dapat berupa penghentian program nantinya jika hasil evaluasi menunjukkan data-data yang mendukung tidak kurang pas, kemudian merevisi program ataupun melanjutkan program dan juga menyebarluaskan program tersebut. Nah, dalam melaksanakan evaluasi program, banyak pilihan model-model yang sudah dikembangkan oleh banyak ahli mengenai evaluasi. Salah satunya adalah evaluasi formatif sumatif yang dikembangkan oleh Michael Striven dan model evaluasi continuous yang dikembangkan oleh Stick. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimanakah model evaluasi formatif sumatif. Kemudian yang kedua, bagaimanakah model evaluasi continuous. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan model evaluasi formatif sumatif. Yang kedua, untuk menjelaskan model evaluasi continuous. Adapun manfaat yang diperoleh adalah dapat menjelaskan model evaluasi formatif sumatif dan juga dapat menjelaskan model evaluasi continuous. Pertama yaitu model evaluasi sumatif formatif. Nah, model evaluasi formatif sumatif ini dikembangkan pertama kali oleh Michael Striven. Nah, menurut Striven, tanggung jawab utama dari para penilai adalah membuat suatu keputusan. Namun akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Nah, ini penilaian itu haruslah penilaian yang bervariasi untuk memperoleh sebuah keputusan. Nah, dalam melakukan penilaian bervariasi, nah ketika program itu sedang berjalan, evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif. Nah, pada evaluasi formatif ini terjadi pengambilan keputusan secara dini. Nah, maksud secara dini adalah untuk memberikan evaluasi program tersebut saat program berjalan. Jadi, evaluasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan refleksi sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Nah, kemudian penilaian bervariasi. Itu di akhir program itu dilakukan melalui evaluasi sumatif. Nah, sifat dari keputusan evaluasi sumatif ini adalah bersifat final. Sehingga nantinya evaluasi sumatif ini keputusannya digunakan untuk menilai keberlanjutan sebuah program yang direncanakan. Nah, adapun audiens pada model evaluasi formatif sumatif yang disebut audiens ini adalah subjek yang diamati. Nah, subjek yang diamati pada evaluasi formatif ini yaitu pelaksana program atau trainer atau pengembang ataupun manajer program.
Kemudian untuk evaluasi sumatif yang menjadi subjek yang diamati adalah pengguna program, yaitu siswa, guru, penyandang dana. Nah, subjek yang diamati ini nantinya digunakan untuk menghasilkan umpan balik dan perbaikan program. Nah, tujuan model evaluasi formatif sumatif. Adapun tujuan dari evaluasi baik formatif maupun sumatif sebenarnya adalah berbeda, namun menjadi satu kesatuan dalam model evaluasi formatif sumatif ini. Nah, pada model evaluasi formatif sumatif, ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari suatu tujuan. Jadi tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Nah, dengan demikian model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjukkan tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Nah, pada evaluasi formatif ini berlangsung tujuannya adalah pada program ketika program itu sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memperoleh umpan balik, kemudian perbaikan ataupun penyempurnaan program, dan juga untuk pengembangan program. Nah, selanjutnya tujuan tersebut akan memberi dampak pada proses perjalanan program. Nah, sedangkan tujuan evaluasi sumatif yaitu di akhir program itu untuk mengetahui dampak dan kebermanfaatan program secara final. Nah, ini bertujuan, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui program tersebut apakah layak bisa lanjut ataupun tidak. Nah, jika dilihat pada evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi formatif dan sumatif ini memiliki perbandingan, perbedaan, dan juga kesamaan. Nah, kita lihat dari aspek tujuannya, di mana evaluasi formatif ini menentukan nilai dan kualitas. Nah, begitupun juga dengan evaluasi sumatif, yaitu menentukan nilai dan kualitas. Sedangkan untuk pemanfaatan, evaluasi formatif ini bertujuan meningkatkan program, sedangkan evaluasi sumatif ini membuat keputusan tentang masa depan program tersebut, apakah jalan ataupun dihentikan. Nah, dari aspek audiens atau subjek yang diamati, evaluasi formatif ada manajer program dan staf, kemudian evaluasi sumatif ini administrator, pembuat keputusan, pengguna potensial, penyandang dana. Nah, itu yang sebagai audiens atau subjek yang diamati. Nah, kemudian dari aspek dilaksanakan oleh siapa, jadi pada evaluasi formatif lebih utama dilakukan oleh evaluator internal, didukung oleh evaluator eksternal juga. Jadi bisa dalam bentuk evaluator eksternal dan internal dan eksternal. Kemudian evaluasi sumatif ini pada umumnya adalah dilaksanakan oleh evaluator eksternal, didukung oleh evaluator internal. Jadi berkebalikan dengan evaluasi formatif. Nah, kemudian dari aspek ciri utama untuk evaluasi formatif menyediakan masukan terhadap program agar dapat ditingkatkan. Kemudian evaluasi sumatif menyediakan informasi yang memungkinkan pembuat keputusan memutuskan keberlanjutan program atau pihak lain yang mengadopsinya. Nah, perbandingan selanjutnya adalah dari segi aspek batas desain. Pada evaluasi formatif, informasi apa yang diperlukan, kapan, itu sebagai batasannya. Kemudian evaluasi sumatif, kejadian apa yang diperlukan untuk membuat keputusan utama, itu adalah batasan dari desainnya. Dari aspek tujuan pengumpulan data, evaluasi formatif bersifat diagnostik, kemudian evaluasi sumatif berupa keputusan. Sedangkan aspek frekuensi pengumpulan data pada evaluasi formatif ini sering, kemudian evaluasi sumatif ini agak sering. Jadi dia sewaktu-waktu karena sifatnya di akhir program. Sedangkan pada evaluasi formatif ini sering dilakukan karena dia dilakukan saat program sedang berlangsung. Nah, kemudian aspek selanjutnya adalah ukuran sampel. Kalau evaluasi formatif ini ukuran sampelnya kecil bisa, kemudian evaluasi sumatif ini biasanya besar. Nah, kemudian dari aspek pertanyaan yang ditanyakan, kalau evaluasi formatif ya menyangkut apa saja yang dilaksanakan, kemudian apakah yang memerlukan peningkatan, bagaimana meningkatkannya. Sedangkan evaluasi sumatif ini bagaimana hasilnya, oleh siapa, bagaimana kondisi yang mendukung, dan
dengan training apa, bagaimana biayanya. Nah, mengenai implikasi model evaluasi formatif sumatif dalam dunia pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan maksud evaluasi formatif ini adalah untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum biasanya, dan evaluasi sumatif yaitu untuk menilai manfaat kurikulum yang telah dikembangkan dan penggunaannya atau penempatannya di sekolah-sekolah. Nah, dari segi penjelasannya, di mana selama pelaksanaan program, misalkan dengan evaluasi formatif, diperoleh masukan terkait dengan perbaikan bertahap dari kurikulum, misalnya dari segi pelaksanaan proses oleh guru maupun pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan untuk evaluasi sumatif ini menyangkut keberhasilan kurikulum lebih ditekankan pada hasil belajar peserta didik. Ya, jadi dia sifatnya adalah final. Nah, kemudian model formatif sumatif ini sendiri dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pertama yaitu need assessment atau analisis kebutuhan, kemudian program planning atau perencanaan program, barulah formative evaluation saat program berlangsung, kemudian di akhir program barulah dilakukan summative evaluation. Nah, perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif terletak pada jenis keputusan hasil evaluasi. Perbedaan ini menjadi dasar pijakan awal kegiatan evaluasi. Nah, kemudian beberapa ahli menggunakan istilah need assessment atau analisis kebutuhan, kemudian proses dan outcome untuk menjawab beberapa permasalahan terkait dengan apakah kebutuhan atau suatu masalah ada, dan kemudian menyusun rekomendasi untuk mengurangi permasalahan. Nah, pada tahap proses atau monitoring dideskripsikan bagaimana program dilaksanakan. Nah, outcome di sini adalah berfokus pada menggambarkan atau mengeksplorasi dan juga menentukan perubahan yang terjadi dalam penerima program atau pengguna yang lain atau masyarakat umum terhadap tujuan final dan beberapa hasil sampingan atau dampaknya. Nah, istilah ini dapat dimanfaatkan untuk membedakan antara evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Nah, pada evaluasi formatif, jadi kesimpulannya adalah terkait dengan evaluasi proses. Nah, sedangkan pada evaluasi sumatif itu lebih pada evaluasi hasil. Nah, evaluasi sumatif, formatif dan sumatif dapat dikomunikasikan dengan dimensi internal dan eksternal. Contohnya, pada evaluasi program pemanfaatan dana BOS. Nah, ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, biasanya selama masih proses pelaksanaan, dilakukan evaluasi oleh orang dalam hal ini disebut internal, atau personil yang juga terlibat dalam pemanfaatan dana BOS, baik dilihat dari ketercapaian kegiatan maupun kesesuaian dengan rencana. Nah, evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif internal. Nah, sedangkan pada akhir program atau menjelang akhir program, ada evaluator dari luar. Nah, biasanya dari dinas pendidikan atau lembaga pihak ketiga, atau disebut juga dengan evaluator eksternal. Nah, ini adalah melakukan evaluasi atau pemanfaatan dana BOS tersebut, baik kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan anggaran maupun ketercapaiannya. Jadi hal tersebut disebut sebagai sumatif eksternal. Jadi yang mengevaluasi namanya evaluator eksternal. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan evaluasi formatif sumatif, yaitu yang pertama, dari segi keunggulannya, evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Kemudian melalui evaluasi formatif, ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Jadi tujuannya adalah melakukan revisi perbaikan terhadap program yang sedang berlangsung. Nah, kemudian evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengukur efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dapat dihentikan atau dilanjutkan. Nah, kelemahannya yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam proses evaluasi. Jadi di sini evaluasi formatif dan sumatif hanya menekankan pada objek sasaran saja. Nah, model evaluasi selanjutnya yaitu model evaluasi maintenance akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Nyoman Widiani. Silakan kepada Bu Nyoman Widiani. Oke, baik.
Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, di sini saya melanjutkan tentang model evaluasi konten. Model konten adalah salah satu model evaluasi yang memiliki komponen hasil yang didasarkan pada kategori hasil belajar yang umumnya adalah hasil kerja yang berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Model ini dikembangkan oleh Stick menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Vardanes 1984. Model Stick ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu matriks deskripsi atau description dan matriks pertimbangan atau judgments. Matriks deskripsi adalah sesuatu yang menjadi tujuan yang diharapkan, intent, oleh pengembangan program. Contoh program misalnya adalah silabus atau rencana program pengajaran atau RPP yang dikembangkan oleh guru. Kemudian yang kedua, matriks pertimbangan yaitu matriks yang menunjukkan langkah pertimbangan atau judgment yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar acuan atau standar. Lanjut Pak Agus. Nah, di sini ada 3 tahap dalam evaluasi program menurut STIC. Yang pertama, antecedent. Antecedent atau konteks, yaitu sebuah kondisi yang ada sebelumnya instruksi yang mungkin dihubungkan dengan hasil. Contohnya, latar belakang, guru dan peserta didik, ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada transaksi atau transaction atau proses. Pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi atau kegiatan proses dan lain sebagainya. Contohnya, interaksi antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga, keluaran atau output, atau bisa juga disebut dengan outcome, yaitu efek dari pengalaman pembelajaran atau pengamatan dan hasil tenaga kerja. Contohnya, hasil belajar peserta didik. Lanjut, Pak Agus. Nah, adapun manfaat dari model continence adalah di sini ada 4. Yang pertama, memberikan gambaran yang sangat detail terhadap suatu program, mulai dari konteks awal hingga hasil yang dicapai. Yang kedua, lebih komprehensif, lebih lengkap, dan menyaring informasi. Yang ketiga, dengan adanya pertimbangan terhadap standar evaluasi, tidak hanya mengukur keterlaksanaan program sesuai rencana, akan tetapi juga dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan. Yang keempat, dengan adanya pertimbangan dari sekelompok orang yang berkualitas di bidangnya, guru dapat mengetahui hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian program. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada konsep kontenan. Konsep kontenan ini ada 2, kontingensi logis dan kontingensi empirik. Kontingensi logis adalah hasil pertimbangan evaluator terhadap terkaitannya atau keselarasannya secara logis antara kotak anteseden dengan transaksi dan hasil. Kemudian yang kedua, kontingensi empirik adalah hasil pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau keselarasan empirik antara kotak antecedent dengan transaksi dan hasil berdasarkan data di lapangan. Lanjut. Nah, kemudian ada langkah-langkah model continence. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah sehubungan dengan kategori intens, evaluator dapat melakukan studi dokumen atau wawancara kepada pengembang program, baik berhubungan dengan antecedent atau prasyarat awal,
transaksi atau proses, serta hasil. Dalam hal ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan mempersiapkan rencana yang dituangkan dalam silabus dan RPP. Nah, kemudian yang kedua, sehubungan dengan kategori observasi, evaluator harus mengadakan analisis kongruen, yaitu menganalisa implementasi dari rencana pada intent. Apakah sesuai atau terjadi penyimpangan? Jika tidak, penyimpangan faktor-faktor apa yang menyebabkan? Nah, yang ketiga ada tugas evaluator. Tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Oleh karenanya, perlu standar yang dapat diperoleh dari sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil yang sudah didapat. Nah, itu selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Bapak Komang Budiase. Silakan Pak Komang. Terima kasih Bu Widiani. Jadi dalam penerapan evaluasi model continence ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan kelebihan dari evaluasi model continence. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki pendekatan yang holistik atau menyeluruh dalam evaluasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya. Yang kedua, sifatnya lebih komprehensif atau lebih lengkap dalam menyaring informasi. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Kelebihan yang keempat yaitu dengan adanya pertimbangan evaluasi dapat mengetahui ketercapaian standar yang ditentukan serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun mendukung keberhasilan dari program model continence. Nah, selanjutnya adalah kelemahan dari evaluasi model continence. Kelemahan yang pertama adalah terlalu mementingkan proses, di mana yang seharusnya adalah pembelajaran itu atau evaluasi itu berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksitas realitas yang empiris. Kemudian yang ketiga adalah penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi. Berdasarkan pemaparan dari kedua rekan saya di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah formatif sumatif evaluation model adalah model evaluasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Saat melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung ini disebut dengan evaluasi formatif. Sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program disebut dengan evaluasi sumatif. Yang kedua, model STIC adalah model evaluasi yang menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah description atau deskripsi, dan yang kedua adalah pertimbangan atau judgment. Serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu yang pertama adalah antecedents atau konteks, yang kedua adalah transaksi, dan yang ketiga adalah keluaran output atau outcomes. Adapun dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam makalah yang disusun. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang mendukung dari pembaca agar makalah ini dapat menjadi lebih sempurna di kemudian hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.